Oke, yang pertama kita masukkan dulu username sama passwordnya. Username-nya sama passwordnya. Oke, login. Nah, untuk awal ini saya login sebagai admin ya. Jadi ntar ada dua login, yang pertama sebagai admin dan sebagai user. Jadi kalau untuk yang sebagai admin itu full access, artinya dia bisa input data, dia bisa lihat data, dia bisa transaksi, dia bisa rubah data, dia bisa semualah itu. Sedangkan untuk user dia hanya bisa transaksi, lihat data, sedangkan untuk update, untuk tambah-tambah data, update harga itu nggak bisa, dia hanya bisa transaksi aja. Nah, kalau untuk admin, untuk tambah produknya itu ya, yang pertama itu yang ini, kalau yang sebagai admin ya. Nah, ini saya sudah ada produknya, tinggal tambah aja, terus kita pilih kode suppliernya. Jadi kode supplier sudah terdaftar sebelumnya, nanti selain ini ntar kita cek yang pendaftaran kode supplier ya. Ini pendaftaran produk. Nah, kita pilih aja nih. Nah, kode produknya sudah ada, tinggal nama produknya, nama apa, misalkan apalah gitu ya, misalkan paku gitu ya contoh. Terus harga belinya misalkan 3.000, harga jualnya 5.000, satunya apa, kilogram misalkan gitu. Stoknya ada berapa nih? Ada 10, artinya 10 kilo ya. Nah, tinggal simpan. Nah, nanti di sini ada paku. Ini ada paku. Paling bawah. Nah, paling bawah. Nah, 10, artinya kilogram ya. Dia ketahuan jika kita pengen kilogram. Nah, untuk mau hapus, tinggal hapus aja, atau edit dulu deh, edit. Misalkan kita mau merubah harga nih 4.000 aja gitu ya, tinggal edit. Nah, kita cek nih. Nah, mana pakunya, mana bawah ya. Nah, tadi kan 5.000 nih, ini udah 4.000 harganya nih, harga jualnya. Nah, kalau mau dihapus tinggal klik aja lagi, klik misalkan hapus paku tadi ya, hapus. Nah, jadi di sini udah nggak ada pakunya tuh, dihapus. Nah, terus untuk penambah kode supplier, jadi kita kan kita beli dari orang nih, dari supplier nih barang ini. Nah, kita harus daftarin dulu nih di sini, tambah kode suppliernya. Nah, kalau aku kan udah saya bikin CP Maju Jaya itu sendiri asam, contoh aja sebenarnya tuh. Nah, kalau misalkan untuk edit, tinggal edit aja nih. Misalkan mau edit nama suppliernya, misalkan CP Karya Utama, tinggal edit sama lah kayak tadi. Terus kalau mau nambahin, tinggal tambahin aja nama supplier apa. Ini kan udah urut nih. Nah, tinggal tambahin kode supplier apa, mau biar supplier baru misalkan nih, tinggal tambahin aja nama supplier, alamat, kontak telepon. Mau dihapus juga bisa nih, dihapus, tinggal hapus aja, cek hapus gitu. Nah, terus kalau untuk ini apa, ini customer. Jadi di program ini, jadi aku bikin, jadi saya bikin tuh from customer, artinya setiap orang yang beli ke kita nanti sentralisasi itu ada data customernya. Jadi nggak kayak beli terus ya, ini kayak ibaratkan member lah gitu ya. Nah, tinggal sama aja. Kalau misalkan ada yang mau daftar jadi customer, misalkan customer kita, ya tinggal ditambah aja. Ini contohnya. Nah, tinggal ditambah. Terserah mau ditambah. Nah, kalau misalkan kayak mau dihapus, udah sama, pokoknya sama kayak tadi yang sebelumnya. Nah, kalau yang untuk yang ini, nah ini saya bilang tadi. Jadi kalau misalkan tadi kan namanya Kamal tadi ya. Nah, ini passwordku tadi. Nah, levelnya admin, jadi saya bisa ngubah semuanya, from user. Nah, ketika aku masuk pakai user Andi, yang Andi nih, saya tuh
ntar nggak bisa nambahin produk, nggak bisa nambahin supplier, nggak bisa nambahin produk, nggak bisa update produk. Jadi bisanya cuman hanya ini yang di samping ini, cuman lihat produk. Pokoknya untuk yang usernya, yang levelnya user itu hanya bisa yang sama yang di samping ini, cuman akses yang program yang di samping ini nanti. Jadi nanti ini mati, nanti nih nggak berfungsi ketika dia pakai level user. Jadi ini ntar ke disable, nanti ini yang di atasnya disable. Sedangkan kalau dia pakai user admin, ini ya enable, ini enable semua itu. Nah, kalau misalkan dia udah user, misalkan dia cuma mau lihat produk atau kode barang, tinggal dicari di sini. Misalkan ini banyak kode barang ya, terus misalkan dia mau nyari misalkan kode barang yang misalkan S001, P001 misal apa, P002. Nah, dia mau tahu harganya berapa. Oh, harganya 4.000 misalkan gitu. Terserah sih. Jadi ini berdasarkan kode barang aja lihatnya. Terus supply juga sama, kalau mau nyari misalkan apa ya, nah ini berdasarkan kode supplier. S003 ini suppliernya apa misalkan S001 deh, Sri Maju Jaya. Oh, supplier musuhnya ini untuk supplier. Sedangkan customer juga sama, tinggal di C002 misalkan gitu ya. Nah, terus untuk pembelian, ini transaksi pembelian, transaksi kita beli dari supplier, artinya datang barang. Jadi dimana kita beli dari supplier, ketika ada datang barang kita input nomor PO nya, misalkan P002. Jadi ada dari supplier P002 datang barang, terus tanggal datang barang kan tanggal 31. Terus suppliernya supplier dari mana sih, misalkan S002. Nah, dari SD nih nama suppliernya, misalkan SD. Nah, kode barangnya apa, P003. Datang barangnya berapa, 2 misalkan. Nah, pasir. Jadi di supplier S002 nama supplier SD ini produknya yang datang itu pasir, yang harganya harga belinya itu 1.000 nih dari sana, dari suppliernya, dengan datang quantity 2 ya kan. Nah, terus grossnya 2.000. Nah, kita simpan aja nih. Nah, simpan. Nah, sama gitu juga untuk pembelian. Nah, untuk penjualan nomor transaksi ini Dokno. Misalkan yang beli siapa nih, misalkan si Kirana C001. Yang dibeli apa, misalkan yang tadi AP003. Misalkan pasir dibeli misalkan 2.000. Nah, kalau mau di update juga bisa. Jadi misalkan oh ternyata dia mau beli 2 ya. Nah, diedit aja. Nah, tinggal jadi 4.000 kan. Nah, kalau mau habis misalkan udah kelar nih transaksinya, tinggal disimpan aja kalau mau pembayaran. Nah, jadi di sini ada 2 metode pembayaran, non tunai sama tunai. Nah, sebenarnya kalau untuk non tunai ini hanya simulasi di programnya aja, belum nyampe ke edisinya, karena memang kita harus beli edisi kan. Jadi cuma hanya secara programnya aja non tunainya. Misalkan kalau aku bayar tunai aja deh, misalkan 5.000. Nah, otomatis kembali 10.000, terus kita cetak aja. Nah, cetak. Atau misalkan kita beli lagi ya, kita mau bayar pakai P004 ya, coba. Misalkan kita bikin 3. Nah, misalkan kita bayar pakai gue pengen pakai tunai, misalkan itu 10.000 ya kan, 10.000. Nah, terus dia sisanya 2.000 pengen pakai non tunai. Nah, otomatis kan non tunai 2.000. Jadi tinggal misalkan non tunai 2.000 otomatis kan 12.000, non tunai 2.000, tunai 10.000, otomatis balance pas pembayarannya. Tinggal dimasukin aja kode
kode BIN-nya yang di kartu. Yang di kartu itu misalkan contohnya, misalkan BCA itu 53 79 412 tidak ada 5379. Oke, kita ambil dari yang update-nya aja nih, apa ya, misalkan biasa itu 014110 014410. Yang tadi yang saya masukkan tadi 5379 itu belum update di database-nya, harusnya diupdate, ditambahin. Nah, ini tinggal berapa sih? 014110. Nah, bisa paspor, misalkan nomor kartunya ada berapa? Misalkan nomor kartunya berapa di situ? Nah, misalkan inilah. Nah, contohnya. Nah, ambil tunai ada enggak? Kalau enggak ada ya udah noleng. Kalau misalkan tokonya muncul kan ketika dari edisi nanti di sales draftnya muncul, misalkan pokoknya inilah 1 2 3. Nah, udah enter sudah. Udah tinggal dicetak. Udah. Tuh. Transaksi selesai. Nah, kalau misalkan kita mau lihat laporannya penjualan tadi ada, misalkan tadi pembelian tadi yang mana ya pembelian? Ada nggak tanggal 31 hari ini ada pembelian nggak? Nah, pembelian hari ini dengan nomor invoice yang tadi pasir tadi 1000, yang harganya 2000 tadi, ini yang tadi sebelumnya aku udah beli genteng tadi, ini berarti transaksi selanjutnya yang P003 tadi. Nah, ini pembelian kita dari supplier dengan total 2000. Nah, sedangkan penjualan tadi laporannya ini nih tanggal 31. Nah, hari ini udah terjual barang itu berapa nih? Yang terakhir itu Domo yang 007 yang besi yang 12.000 tadi, ya kan? Yang bayarnya tadi pakai debit sama tunai tadi, non tunai sama tunai. Terus yang sebelumnya yang pasir yang 2000 tadi. Nah, ini laporan transaksinya. Oke, sampai di situ. Dan ini udah kelar. Tinggal logout, tinggal logout aja, close aja. Tinggal di close.